Pernahkah kamu merasa seperti masa lalu kembali menghampirimu dengan cara yang tak terduga? Saat itu, semua kenangan yang pernah terkubur dalam-dalam, yang sudah kamu coba lupakan, tiba-tiba muncul lagi di hadapanmu, seolah-olah mereka tidak pernah pergi. Begitulah rasanya ketika aku menerima sebuah surat yang datang dari masa lalu, sebuah surat yang tidak pernah aku duga akan ada dalam hidupku. Saat pertama kali aku menemukan amplop itu, aku hanya berpikir bahwa itu adalah salah kirim. Lihat saja, amplop itu terlihat tua, dengan tulisan tangan yang sudah mulai memudar dan nama pengirim yang asing. Aku hampir saja meletakkannya begitu saja di meja. Tetapi entah mengapa, aku merasa tertarik untuk membuka dan membacanya. Mungkin ada rasa penasaran yang membuncah, atau mungkin ini adalah cara alam semesta untuk memberi aku pelajaran baru. Tak ada yang tahu. Aku duduk di meja sambil memegangi amplop itu. Rasanya aneh, seperti ada sesuatu yang misterius mengundang aku untuk menyelami apa yang ada di dalamnya. Setelah beberapa detik, aku merobek amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat secari kertas yang sudah mulai menguning dengan tulisan tangan yang begitu familiar. Tulisan itu adalah tulisan tanganku sendiri, tapi bukan dari aku yang sekarang. Ini adalah tulisan aku yang masih muda, yang penuh dengan impian, harapan, dan juga kebingungannya. Tulisanku yang dulu, sebelum aku tahu betapa rumitnya hidup ini. Aku mulai membaca surat itu. Di sana tertulis, kepada diriku di masa depan, jika kamu membaca surat ini, itu berarti kamu sudah sampai ke titik di mana segala sesuatu yang kita impikan dulu telah terjadi atau malah berubah sama sekali. Aku ingin kamu tahu satu hal, jangan pernah lupakan siapa dirimu yang sekarang. Jangan biarkan dunia membuatmu lupa akan impian dan keinginan yang dulu kita punya. Aku tahu masa depan penuh dengan tantangan, tetapi aku yakin kamu akan menemukan jalanmu. Percayalah, kita sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Aku terdiam. Jantungku berdegup lebih cepat. Ini adalah surat yang aku tulis untuk diriku sendiri beberapa tahun lalu, saat aku masih penuh dengan impian yang belum terwujud, saat aku masih belum tahu apa yang akan terjadi dalam hidupku. Aku membaca kalimat itu berulang kali, mencoba menyerap maknanya. Kata-kata itu datang dari masa lalu, dari seseorang yang sangat aku kenal, tapi sekaligus sangat berbeda dari diri aku yang sekarang. Aku mulai berpikir, bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Aku teringat betapa banyaknya hal yang telah berubah. Dulu, aku punya mimpi besar, keyakinan yang kuat bahwa aku bisa meraih apapun yang aku inginkan. Namun, seiring berjalannya waktu, realitas hidup terkadang menghancurkan impian itu. Mimpi yang dulu terasa begitu jelas kini mulai pudar, dan aku merasa seakan tersesat dalam perjalanan panjang yang tak terduga ini. Namun, surat itu seakan mengingatkan aku tentang sesuatu yang penting. Surat dari masa lalu
itu bukan hanya sekadar pesan dari diriku yang dulu. Itu adalah cermin yang memantulkan siapa aku sebenarnya, seseorang yang pernah penuh dengan keyakinan dan harapan. Seseorang yang percaya bahwa segalanya mungkin, meskipun banyak hal yang terjadi di luar rencana. Mungkin inilah yang aku butuhkan untuk kembali mengingatkan diriku siapa aku sebenarnya. Ketika membaca surat itu, aku merasa ada sesuatu yang terbangun dalam diriku. Ada perasaan yang lama terkubur, perasaan yang sudah lama aku coba lupakan. Perasaan bahwa aku harus kembali berani mengejar impian-impian itu. Bahwa aku harus kembali mempercayai diriku sendiri. Bahwa aku cukup kuat untuk melewati segala hal yang ada di depan. Mungkin aku sudah terlalu lama meragukan diri sendiri. Mungkin aku terlalu fokus pada kegagalan dan lupa untuk melihat semua hal kecil yang sudah aku capai. Aku mulai tersenyum. Ternyata surat itu bukan hanya mengingatkan aku tentang masa lalu, tetapi juga memberikan aku dorongan untuk masa depan. Mungkin aku sudah terlalu lama berjalan dalam bayang-bayang, ketidakpastian, dan keraguan. Tapi surat ini mengingatkan aku untuk kembali melihat ke depan dengan penuh harapan. Dulu aku percaya bahwa impian itu bisa diwujudkan. Dan mungkin aku perlu kembali memegang keyakinan itu meskipun perjalanan hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Di tengah surat itu ada satu kalimat yang menonjol lebih dari yang lainnya. Jangan biarkan dunia membuatmu lupa akan impian dan keinginan yang dulu kita punya. Kalimat itu seperti sebuah panggilan untuk kembali bangkit, untuk tidak terjebak dalam keterbatasan yang aku ciptakan sendiri. Aku menyadari bahwa impian itu bukanlah sesuatu yang harus dilupakan atau disingkirkan hanya karena hidup membawa kita ke arah yang berbeda. Impian itu adalah bagian dari diri kita dan seharusnya kita tetap memegangnya, bahkan saat semuanya terasa gelap. Kemudian surat itu berakhir dengan kalimat sederhana, namun sangat berarti. Percayalah, kita sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Aku terdiam sejenak. Kata-kata itu terasa begitu dalam, seolah-olah mereka datang dari diriku yang lebih bijaksana. Aku merasa seakan diberi kekuatan yang baru, kekuatan untuk terus melangkah, meski tidak tahu apa yang ada di depan. Dalam surat ini, aku tidak hanya menemukan pesan dari masa lalu, tetapi juga menemukan diri aku yang sebenarnya diri. Aku yang penuh harapan dan percaya bahwa segala hal mungkin terjadi. Setelah membaca surat itu, aku duduk diam beberapa saat, merenung. Aku merasa seperti ada beban yang terangkat, seolah-olah aku telah mendapatkan kunci untuk membuka pintu baru dalam hidupku. Mungkin ini adalah waktunya untuk kembali mengejar impian-impian itu, untuk percaya pada diriku sendiri, dan untuk menerima bahwa tidak ada yang pernah benar-benar hilang. Impian itu selalu ada, hanya saja kita perlu mencarinya kembali. Dan saat aku meletakkan surat itu kembali ke dalam amplop, aku tersenyum. Mungkin surat ini datang untuk mengingatkan aku, atau mungkin ini adalah cara alam semesta memberiku kekuatan yang aku butuhkan. Apapun itu, aku tahu satu hal, bahwa perjalanan hidup ini adalah milikku untuk dijalani. Tidak ada yang bisa
mengambil impian dan harapan itu dariku, kecuali aku sendiri. Aku akhirnya tidur dengan perasaan yang lebih ringan, dengan keyakinan baru. Surat itu bukan hanya surat dari masa lalu, tetapi surat yang memberi aku kekuatan untuk menghadapi masa depan. Sebuah pesan sederhana yang mengingatkan aku untuk selalu percaya pada diri sendiri, apapun yang terjadi. Dan siapa sangka surat dari masa lalu itu bisa mengubah segalanya.